Di pertemuan minggu lalu kita telah belajar mengenai ini ya, mengenai algoritma dan pemrograman. Nah, di video kali ini adalah petunjuk-petunjuk gitu ya, atau ini diberikan semacam video gitu ya, yang mana nanti adalah yang untuk membantu pengerjaan tugas algoritma itu sendiri gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, kali ini adalah kita coba latihan soal. Dimana latihan soal ini tujuannya untuk ini ya. Ini bukan materi, video ini adalah bukan materi untuk Google Meet besok gitu ya. Tetapi materi yang ini adalah untuk membantu mengerjakan soal tugasnya gitu ya. Oke, misal di sini kita punya soal seperti ini. Ada min 2, min 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke, pertama yang kita lihat dulu nanti adalah itu ya, apa itu ya. Nah, misal ketika kita punya soal di sini ya, kita lihat apakah polanya gitu ya. Nanti apakah polanya untuk ganjil dan genap itu berbeda gitu ya. Apakah pola deret ganjil dan genap beda? Oke, cara ngeceknya kita lihat ya. Dari min 1 ke 2 ya, dari min 1 ke 2 itu kan selisihnya ya min 1 supaya jadi 2 itu ya harus ditambah 3. Kalau 2 ke min 3 adalah 2 ke min 3 berarti dikurang 4 dan seterusnya. Nah, ini kan polanya kan acak gitu ya. Sehingga di sini adalah untuk ganjil dan genap itu polanya itu berubah-ubah di sini. Kalau kita urutin dari min 1 ke 2 ke min 3 ke 4 itu polanya itu beda-beda. Berarti ya apakah deret ganjil dan genap beda? Ya gitu ya. Oke, jawabannya ya gitu ya. Baru nanti kita masuk ke nomor 2. Berarti nanti ada, kalau ada soal gini, oke, berarti kita deret yang bilangan ganjil gitu ya. Ada deret bilangan ganjil. Nah, ganjil itu seharusnya angka berapa? Seharusnya angka 1, angka 3 gitu ya. Terus angka 5, angka 7 dan seterusnya. Nah, dalam di soal ini harusnya ada angka 1, 3, 5, 7. Oke, kita lihat di sini ada angkanya minus 1. Oke, kita tulis minus 1. Kemudian ada minus 3. Ada minus 5. Oke, otomatis seharusnya di sebelah sini adalah ada minus 7. Gitu ya. Maka di sini ada minus 7. Kita lihat di sini bahwa yang awalnya itu bilangan ganjilnya itu biasa, kemudian dinegatifkan. Nah, berakhir di berapa? Di sini ada minus 1001 ya. Oke, berarti sampainya adalah arahnya 1001. Dimana nanti jadi negatif 1001. Oke, berarti di sini polanya adalah kita udah bisa ya membaca polanya bahwa untuk yang bilangan ganjil ya, berarti nanti ada array bilangan ganjil ya. Berarti kita buat array bilangan ganjil berarti dari angka 1, 3, 5 dan seterusnya sampai 1001. Ini endingnya adalah dinegatifkan. Oke, dinegatifkan. Berarti nanti kan dapat deret yang negatif, min 1, min 3, min 5 dan seterusnya. Nah, kemudian baru setelah itu min 1 ya. Ini dikelompokkan nanti min 1, min 3, min 5 ini, kemudian ini adalah dijumlahkan. Untuk menghitung S ya, semua deret yang negatif habis dinegatifkan ini dijumlahkan atau dikumulatifkan. Ya, dikumulatifkan. Nah, berarti nanti kalau buat programnya ya silakan dicoba aja ya. Nah, kalau buat array berarti kan di sini pertama buat array. Ya.
habis itu dinegatifkan, habis itu dikumulatifkan ya. Ini ya seperti contoh sebelumnya, silakan dicoba saja. Oke, berikutnya yang ketiga adalah untuk deret bilangan genap. Oke, genap kan seharusnya ada angka 2 gitu ya. Kemudian ada angka 4, 6 dan seterusnya. Oke, di sini dilihat bahwa 24-nya itu tetap berakhir 1000. Berarti ini tetap. Nah, angkanya tetap, habis itu dikumulatifkan. Oke, untuk pembuatan diagram algoritmanya ya seharusnya bisa kalian coba sendiri gitu ya. Seperti di video sebelumnya, berarti kita membuat yang deret satu bagan untuk bilangan ganjil, kemudian satu bagan lagi bilangan genap, baru nanti di ending digabungkan. Setelah dikumulatifkan nanti dapatlah nilai S gitu ya. Bahwa nanti sigma S sama dengan ya kumulatif bilangan ganjil sama genap. Kumulatif ganjil ditambah kumulatif genap. Kumulatif genap. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya adalah yang akan kita coba. Nah, ini adalah untuk kasus soal yang ada pembagi-pembaginya ya. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, kalau kita memahami soal seperti ini gitu ya, langkahnya tetap sama. Oke, nanti yang pertama adalah kita cek deret gitu ya. Nah, kalau 1 ke 2 pangkat 2 per 2 faktorial. Nah, ini kan apa di sini? Kenaikannya itu. Kalau kita cek angkanya 2 pangkat 2 4. 4 bagi 2 faktorial ya 2 gitu ya. 1 ke 2. Ini bisa naik 1. Kita cek lagi. Kalau ke 3 pangkat 3 per 3 faktorial hasilnya 3 pangkat 3 itu adalah 27 gitu ya. Dibagi 6. Nah, ini kan udah nggak berpola. Susah polanya. Nah, maka di sini polanya adalah kalau kita cek begini susah gitu ya. Karena di sini polanya bukan penjumlahan, bukan pengurangan dan lain-lain. Berarti ini bukan deret aritmatika. Oke ya. Nah, nanti polanya ini khusus. Nah, polanya terbaca dari rumus per suku ya. Polanya nah, kalau gini ya, langsung aja polanya dibaca per suku angka ya, per suku angka. Oke, kita lihat angka 1 ya, biarin gitu. Terus ada 2 pangkat 2 per 2 faktorial, kemudian 3 pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, di sini kan berarti kita mendapatkan pola tetap, bahwa polanya yang bagian atas itu dipangkatin, berarti n pangkat n per n faktorial. Polanya itu langsung dikasih di soalnya ya. Kalau ada soal seperti ini, ambil aja di pola yang sudah didapatkan ya di soalnya, n pangkat n per n faktorial. Nah, maka di sini apakah ada n itu apa? Nah, di sini kan ada angka 1 gitu ya. Suku pertama angka 1, suku kedua angka 2, suku ketiga angka 3. N-nya itu adalah ya di sini n sama dengan 1 gitu ya. Berikutnya n sama dengan 2. Berikutnya n sama dengan 3 dan seterusnya. Berarti n adalah bilangan asli gitu ya. Bilangan asli berawal dari 1. Oke, berarti nanti kita mendapatkan pola. Nah, berarti nanti nomor 4 adalah
Nah, polanya adalah n pangkat n per n faktorial. Nah, untuk ngejain ini kita harus pisah menjadi dua. Nah, bukan ganjil dan genap, tetapi pemisahnya adalah pembilang dan penyebut. Karena ini paling mudah, di mana pembilang itu adalah n pangkat n dan penyebutnya adalah n faktorial, gitu ya. N pangkat n dan n faktorial. Nah, kalau kita membuat array, misal contoh, gitu ya. Contoh, misal kita n-nya n sampai dengan angka 5, gitu ya. Oke, berarti kan nanti ada array misal i 1 2 3 4 5 ya, titik 25. Nah, gini. Oke, berarti nanti pembilangnya, gitu ya. Untuk pembilangnya ya pertama ya pasti 1 pangkat 1. Nanti ketika i-nya ini tergantung nilai i-nya. Ini i-nya 1. Saat i-nya itu 2 ya dia 2 pangkat 2. Kalau i-nya 3 ya 3 pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Untuk penyebutnya berarti kan nanti ketika i-nya itu 1 ya dia 1 kali 1 karena faktorial. I-nya 2 berarti 2 kali 1. Kalau i-nya itu 3 berarti nanti 3 kali 2 kali 1. Nah, baru nanti hasilnya tinggal dibagiin. Nah, maka di sini kita mendapatkan pola untuk apa? Untuk penyebut dan pembilang. Pertama untuk penyebut ini dulu ya, dan pembilang. Untuk pembilang kan mudah, gitu ya. Oke, kita udah dapat pola. Misal pembilangnya itu, pembilang kan dia dipangkatin. Oke, misal namanya itu a, berarti a sama dengan array-nya dipangkatin dirinya sendiri, i pangkat i, gitu ya. I pangkat i. Nah, untuk penyebut, nah kita harus buat rumus, gitu ya. Pertama, misal i-nya 1. Ketika i-nya 1 maka dia i faktorial sama dengan ya 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian ketika i-nya itu nilainya 2, gitu ya. Oke, maka i faktorial sama dengan ya 1 kali 2, hasilnya 2. Kita coba baca polanya. Ketika i-nya 3 berarti i faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3, hasilnya 6. Oke, terakhir misal i-nya 4, gitu ya. Maka i faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Oke, hasilnya adalah 24. Oke, di sini kita sudah mendapatkan pola, gitu ya. Nah, bahwa dia ketika i-nya itu sama dengan 4, ya. I-nya sama dengan 4. Nah, maka di sini ada angka 4, kita bulatin dulu. Nah, ada angka 4. Nah, berarti dia ada hubungannya sama array. Kemudian nah, di sini ada 1 kali 2 kali 3. Ini sama dengan yang sebelumnya. Ya. Ini kan polanya sama. Oke, sehingga ini bisa kita tulis bahwa ketika i-nya itu 4, i faktorial alias 4 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 itu apa? Itu adalah 3 faktorial. Baru dikali dengan 4. Oke, di sini kita telah mendapatkan rumus bahwa
rumus bahwa tadi ya, kita tulisin dulu 4 faktorial sama dengan 3 faktorial kali 4. 4 faktorial ini adalah faktorial yang sekarang. Faktorial dicari. Ini adalah faktorial sebelumnya. 4 adalah array. Sehingga kalau dibuat rumus, oke, berarti nanti kalau kita buat semacam kata-kata, faktorial sama dengan faktorial ditambah array. Arraynya tadi i gitu ya. Nah, maka ini kita mendapatkan rumus ini, dikali i ini ya. Mendapatkan rumus ini. Nah, faktorial yang sebelum di sini berapa nilainya? Nah, ini adalah dilihat dari array pertama. Array pertama adalah 1 faktorial, di mana angka 1 ya pasti dikalikan sama 1 itu sendiri. Sehingga angka 1 ini adalah sebagai faktorial awal. Sehingga faktorial sebelum ini nilainya sama dengan 1. Oke. Berarti nanti kalau kumulatif kan nilainya 0 ya. Nah, berarti kalau buat di program gitu ya, program faktorial gitu ya, misal kita ada array, contohnya itu barusan dari 1 sampai 5. Nah, langsung aja masukin rumus di sini nanti. Oke, kita masukin rumus. Aduh, error. Mana ini? Bentar. Nah, bahwa rumusnya nanti langsung aja faktorial sama dengan faktorial dikali i. Oke ya. Nanti selesai. Tinggal dimasukin faktorial sebelum for ada dimasukin nilai faktorialnya sama dengan 1 ya, sebagai nilai mula-mula. Oke, seperti itu aja. Nah, kemudian ini untuk latihan berikutnya ini sama aja dengan kasus sebelumnya, tetapi ini itu dibalik gitu ya. Nah, ini tinggal dibalik. Nah, kalau untuk soal yang nomor 6 ini penyebutnya itu adalah n pangkat n, kemudian pembilang adalah n faktorial. Oke, sehingga kalau kita buat array ini adalah n di sini yang tertentu ya. Misal n kita buat input misal bla bla bla. Nah, kemudian kita tinggal masukin aja nanti for gitu ya. Misal i1.2n gitu ya. Pertama untuk penyebut, berarti nanti penyebut sama dengan langsung aja i pangkat i. Kan arahnya dipangkatin gitu ya. Nah, habis itu dikumulatifkan. Nah, tetap ada kumulatif. Ini kasih sigma ya. Sigma penyebut sama dengan sigma penyebut ditambah penyebut. Ini adalah kumulatif. Nah, baru yang pembilang. Pembilang sama dengan apa tadi? Pembilang dikali dengan i gitu ya. Oke, nanti nilai mula-mulanya dimasukkan di sini ya, titik-titik di sini. Baru kita bikin sigma pembilang sama dengan titik-titik, baru masukin rumus ini. Untuk menghitung S sama dengan berapa, masukin di sini rumusnya.
S bla bla bla, pembilang bagi penyebut gitu ya. Baru tinggal di display. Ya. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk hasilnya nanti. Silakan dicoba. Oke, untuk tugasnya ini gitu ya. Di sini ada, berhubung besok itu adalah kuis ya, tugasnya dikumpulkan. Nah, dikumpulkannya kapan ya? Dikumpulkannya ya ini kayak biasa gitu ya. Sehari sebelum gitu ya. Sehari sebelum praktikum ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau buat ini ya. Nah, ini adalah kalau di modul kalian lihat ada soal nomor 9 dan nomor 10 itu adalah soal responsi 2 tahun berturut-turut yang lalu gitu ya. Silakan dicoba aja. Coba kalian kerjain sendiri gitu ya. Oke, nah, apa namanya? Nah, untuk pengambilan nilai. Nah, oke, untuk pengambilan nilai apa materinya gitu ya. Telah disampaikan di sebelum-sebelumnya bahwa kita akan mengadakan pengambilan nilai praktikum, di mana nilai praktikum ini materinya itu dari awal gitu ya, dari dasar sekali sampai dengan yang ini, pembuatan fungsi gitu ya. Oke, jadi pengambilan nilai kali ini itu ada 2 soal gitu ya. Masih perencanaannya. Kita akan memberikan 2 soal di mana satu dikerjakan gitu ya. Buat tugas gitu ya, di mana yang satunya adalah ya. Ada mana nih? Aduh. Ini error. Oke. Nah, ini ada 2 soal. Nah, nanti soal 1 ini dikerjakan gitu ya. Nah, soal 1 ini adalah materinya pertama tentang dasar MATLAB. Kemudian tentang perhitungan dasar. Kemudian nanti kita gabung dengan materi array. Oke, kemudian kita gabungin dengan penampilan hasil display ya dalam tabel. Kemudian nanti ada penggabungan dengan looping gitu ya. Ini adalah materi-materi dasar. Nah, looping bisa for atau while. Baru nanti ada pengandaian. Ini adalah if else itu ya. If else, kemudian apa namanya, switch case dan grafik. Oke, jadi di sini nanti berisi 1 soal, di mana 1 soal itu ada membuat arraynya gitu ya. Kemudian ada perhitungan gitu ya. Kemudian ada if else-nya atau switch case yang mana nanti ditampilkan hasilnya ada 2 ya, dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk grafik.
Ini dikerjakan di tempat. Dikerjakan di tempat. Ini waktunya adalah 60 menit. Kemudian soal 2. Ini adalah dikerjakan di rumah gitu ya. Nah, dikerjakan di rumah. Waktu pengerjaannya berapa? Nah, karena ini pengambilan nilai gitu ya. Waktunya adalah selama 1 hari gitu ya. Oke, berarti kalau yang hari Jumat nanti dikumpulnya Sabtu malam. Kalau praktikum Sabtu ya berarti Minggu malam. Ya. Nah, ini soalnya adalah tentang apa? Ini adalah soalnya adalah tentang membuat program yang ada fungsinya plus fungsi. Membuat program plus fungsi. Oke, nanti hasilnya apa? Nah, kalau ada buat program, buat fungsi, ya. Nah, di sini ya tergantung soalnya nanti gitu ya, apakah digabung jadi satu fungsi atau enggak. Nah, yang pasti untuk soal nomor 2 ini adalah membuat program dan fungsi di mana ya penggabungan ya. Nah, oke. Jadi ini adalah program dan fungsi untuk kasus ya. Studi kasus. Misal kalau dulu adalah menghitung kesetimbangan, udah ada rumus-rumusnya ya, bla 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 rumusnya, tinggal masukin. Ada buat program, buat fungsi. Nah, kali ini ya menyerupai itu ya, tapi kita coba cari contoh-contoh latihan gitu ya. Oke, demikian saja itu ya. Jangan lupa untuk mengulang-ulang materi gitu ya untuk persiapan pengambilan nilai. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.